Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Yechen ya, yang semakin penasaran untuk kita simak. Dan apakah Yechen akan menemukan Yun Ruge? Oke, kita saksikan saja dan dengarkan ceritanya. Bab 6051. Ketika Lin Waner lepas landas dengan helikopter ringan lagi, dan Ye Chen juga mengambil kesempatan untuk mengambil pil remodeling, Wu Feiyan dengan cemas mondar-mandir di ruangan di markas perkumpulan Poking ribuan mil jauhnya. Dia berusia 400 tahun ini, tetapi tampaknya dia baru berusia 30-an. Meskipun dia penuh pesona dan semangat kepahlawanan, pada saat ini, karena dia terlalu gelisah, karakter garangnya hampir tertulis di wajahnya, yang membuatnya orang-orang menakutkan. Terakhir kali Wu Feiyan merasakan perasaan gelisah ini adalah saat dia dan Lin Zulu dikejar ke Siwan Dasan oleh tentara Qing untuk pertama kalinya. Selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak pernah menemukan Lin Waner, ini adalah permainan kucing dan tikus yang telah berlangsung selama 300 tahun, dan dia selalu memainkan peran kucing itu. Jadi dia tidak dapat menemukan Lin Waner, dan itu tidak akan membuatnya seperti ini. Pada saat ini, sumber kecemasannya adalah bahwa kedua Earl di bawah komandonya telah berada di monitor dan telah hilang selama lebih dari 1 jam. Dia tidak tahu apa yang telah mereka berdua lalui. Saat ini, yang paling dikhawatirkan Wu Feiyan adalah apa yang terjadi pada kedua Earl itu. Kematian Paman Jiangong dan penghancuran seluruh garnisun yang terbunuh di Siprus telah menyebabkan kepanikan besar di dinasti Qing. Jika kedua hitungan ini juga menghadapi peristiwa yang tidak terduga, dinasti Qing pasti akan jatuh ke dalam situasi yang belum pernah terjadi lebih dari 300 tahun, kekacauan besar. Tepat ketika dia sangat cemas, ada ketukan di pintu, dan suara hormat seorang lelaki tua datang dari luar pintu. "Tuanku, bawahanku Wu Tianlin memohon untuk bertemu denganmu." Wu Feiyan berkata dengan dingin, "Masuk." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya di udara, dan pintu besi yang berat itu terbuka secara otomatis. Seorang lelaki tua berjubah panjang menghampirinya dengan cepat. Orang ini adalah Wu Tianlin. Wu Tianlin adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, darah yang ditinggalkan oleh putra kakak laki-laki Wu Feiyan, Wu Feiyang. Dia sekarang berusia 110 tahun. Karena dia adalah putra tertua dari generasi keluarga Wu, dia dibesarkan oleh Wu Feiyan sendiri sejak dia masih kecil. Dia sangat dihormati oleh Wu Feiyan. Dia adalah orang kepercayaan terbesarnya, dan juga Ting Teng dari seluruh Poking Hui. Begitu dia memasuki ruangan, Wu Tianlin berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Inggris. Bawahan saya telah menerima beberapa rumor tentang Jinling." Wu Feiyan berteriak dengan tidak sabar dengan suara dingin, "Katakan dengan cepat." Wu Tianlin berkata, "Bawahan saya menemukan beberapa informasi di jaringan lokal Jinling dan akun video pendek. Malam ini, ada banyak guntur di dekat Villa Wan Liu tempat tinggal keluargaan, dan ada ledakan di sana." Suara yang sangat keras terdengar sangat keras, bahkan seluruh Jinling bisa mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Wu Feiyan membeku, dan dia bertanya dengan panik, suara keras macam apa? Apakah itu guntur yang sama seperti terakhir kali, atau ledakan seperti bom?" Wu Tianlin berkata, "Kembali ke Tuan Ying, itu suara ledakan." Wu Feiyan mengerutkan kening. "Jika itu benar-benar ledakan, mungkin Paman Chang Seng mati agar aku menghancurkan King Hui." Wu Tianlin berseru, "Tuanku, musuh macam apa yang bisa begitu kuat sehingga Chang Sengbo akan mati?" Wu Tianlin mencoba memasuki Taoisme dengan Wu Feiyan sejak dia masih kecil. Meskipun bakatnya tidak terlalu bagus, dia hampir tidak memasuki pintu Taoisme. Selain itu, dia adalah orang kepercayaan Wu Feiyan. Jadi dia tahu betul bahwa Wu Feiyan ada di Niwan 4 bangsawan besar tangan dan kaki dibuat di istana. Wu Feiyan juga sedikit khawatir saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, "Paman Changsheng sudah sangat kuat, dan dengan senjata ajaib yang kuberikan padanya, dia bahkan lebih kuat. Jika dia benar-benar mati, maka paksa dia untuk mati. Orang yang meledak pasti jauh lebih kuat darinya."
Saat dia mengatakan itu, Wu Feiyan tidak bisa tidak kagum. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada master seperti itu di Jinling. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang keluargaan, tidak mungkin bagi mereka untuk berhubungan dengan orang seperti itu. Orang yang kuat, jadi apa asal-usul orang ini? Wu Tianlin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Ying, bawahan saya merasa bahwa orang itu harus mengenal keluargaan, jika tidak, mengapa dia menyelamatkan keluargaan pada saat kritis? Wu Feiyan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram, saya tidak tahu, jika Paman Changsheng benar-benar mati, lawannya pasti biksu yang lebih kuat. Tetapi saya telah meminta orang-orang untuk secara diam-diam memantau keluargaan selama bertahun-tahun, dan saya belum menemukan hubungan apapun antara keluargaan dan biksu manapun. Wu Tianlin berkata lagi, mungkinkah Chang Shengbo secara tidak sengaja menyinggung ahli lokal Jinling di Jinling? Wu Feiyan berpikir sejenak, dan berkata, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. 2 hari yang lalu, Paman Chang Sheng memberitahu saya bahwa dia secara tidak sengaja menemukan artefak magis di Jinling. Karena ada artefak magis, ada kemungkinan besar bahwa ada biksu, apalagi kita sekarang saya mulai bertanya-tanya apakah senjata ajaib yang ditemukan Chang Shengbo di Jinling adalah jebakan yang telah dibuat pihak lain sejak lama. Yang disebut senjata ajaib hanyalah umpan untuk memikat Chang Shengbo. Ambil umpannya. Wu Tianlin berseru, jika itu masalahnya, bukankah pihak lain akan menebak bahwa Chang Shengbo akan pergi ke Jinling? Itu mungkin. Wu Feiyan memiliki ekspresi yang rumit. Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, malam ini saya meminta Paman Ding Yuan untuk mengikuti Paman Chang Sheng secara diam-diam, terlalu beruntung. Mata Wu Tianlin membelalak. Jika Paman Ding Yuan juga mengalami kecelakaan, akan menjadi kerugian besar bagi kami untuk menghancurkan dinasti Qing. Anda telah mengolah 4 Earl ini selama bertahun-tahun. Jika ketiga Earl mengalami kecelakaan, orang-orang di bawah akan pasti berantakan. Wu Feiyan berkata dengan dingin, terganggu, ingat, jika Paman Chang Sheng dan Paman Ding Yuan mengalami kecelakaan, siapapun di rumah Komandan 5 Angkatan Darat yang mengalami gangguan, salah satu kakinya akan dipotong, jika tidak ada cukup, potong 2. Wu Tianlin berkata dengan hormat, bawahan ini mematuhi perintah. Wu Feiyan berkata lagi, jika keduanya mengalami kecelakaan, kita harus membuat rumah Komandan Angkatan Darat ke-5 dengan tegas memblokir berita dari bawah. Jika ada yang berani membocorkan berita, saya akan membunuhnya. Wu Tianlin menggenggam tangannya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ying, bawahanmu pasti akan menyampaikan pesan itu. Saat dia mengatakan itu, Wu Tianlin berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, Tuanku, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Wu Feiyan berkata dengan dingin, katakan. Wu Tianlin berkata, Tuanku, jika Paman Chang Sheng dan Paman Ding Yuan benar-benar meninggal di Jinling, bawahan saya memiliki keberanian untuk menyarankan agar 3 tetua Dewan Presbiterian meninggalkan bea cukai lebih awal dan memerintahkan mereka bertiga untuk pergi ke Jinling. Sebagai selama mereka bertiga bersama, kita akan bisa membunuh ahli yang bersembunyi di kegelapan itu. Wu Feiyan mengerutkan kening seketika, dan berkata, 3 tetua telah mengasingkan diri selama 100 tahun, dan mereka berada dalam masa kritis untuk membuka istana Niwan. Dalam 10 atau 20 tahun lagi, mereka bertiga akan membuka istana Niwan satu demi satu. Hancurkan dinasti Qing. Jika Anda tahu seberapa kuat Anda bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda membiarkan mereka keluar sekarang, itu pasti akan mengganggu kemajuan mereka dalam latihan. Mungkin itu akan menunda pembukaan mereka, Istana Niwan 20 tahun lagi. Keputusan ini tidak bisa dibuat dengan mudah. Berbicara, Wu Feiyan berkata lagi, Anda tahu, ketiga tetua adalah kartu truf saya yang tersembunyi. Selama lebih dari 100 tahun, hanya ada 5 orang yang mengetahui keberadaan mereka. Selain Anda, mereka adalah 4 hitungan. Sebagai seorang pilihan terakhir, saya tidak bisa memindahkan kartu ini. Wu Tianlin buru-buru berkata, Tuanku, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Paman Chang Sheng dan Paman Ding Yuan hari ini,
Saya dapat yakin bahwa orang yang membunuh mereka adalah orang yang membunuh Paman Jiangong, orang yang menyelamatkan keluarga An di New York, dan orang-orang yang menyelamatkan Lin Waner di Eropa Utara. Orang-orang pasti berada di kamp yang sama. Dengan cara ini, itu juga membuktikan bahwa pihak lain bukan hanya manusia, tetapi organisasi besar seperti Perkumpulan Poking mereka tidak hanya memiliki master tradisional seperti biksu, tetapi mereka juga mahir dalam menggunakan senjata modern seperti senjata pertahanan jarak dekat. Dapat dikatakan bahwa mereka telah berkembang secara menyeluruh. Jika dibiarkan terus berlanjut berkembang, mereka pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi masa depan Poking Hui. Setelah jeda, Wu Tianlin melanjutkan, selain itu, dalam periode terakhir, mereka telah menang satu demi satu, dan mereka hampir menerobos. Jika kita tidak membunuh mereka, saya khawatir itu akan lebih merepotkan di masa depan. Tuhan, krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tidak bisa berhenti ragu. Wu Feiyan terdiam sesaat. Kekhawatiran Wu Tianlin membuatnya cemas dan khawatir. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Tianlin tidak masuk akal. Jika dia benar-benar membiarkan pihak lain terus tumbuh secara rahasia, dia mungkin menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri di masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu segera memberitahu rumah komandan militer Tiongkok dan meminta mereka untuk mengirim pengintai terbaik mereka ke Jinling dengan pesawat untuk menyelidikinya. Jika Chang Shengbo benar-benar terbunuh dalam ledakan itu, kekuatan besar itu pasti akan meninggalkan jejak ledakan dengan radius ratusan meter. Setelah besok pagi, selama mereka terbang di atas Villa Wan Liu, mereka akan dapat menemukan lokasi ledakan itu. Jika dipastikan bahwa Paman Chang Sheng telah dibunuh, saya akan membiarkan ketiga tetua itu pergi, biarkan mereka bertiga pergi ke Jinling, dan bekerja sama untuk menemukan pria itu, mencabik-cabik tubuhnya, dan mengakhiri masalah masa depan." Sisi lain, helikopter yang dikendarai Lin Waner telah terbang tepat di atas pusat ledakan. Karena Ye Chen telah membayar pil pembentuk ulang, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia mengemudikan helikopter, menyalakan lampu sorot badan pesawat, dan terbang mengelilingi seluruh lembah di ketinggian rendah dengan hidung miring ke bawah, sambil memeriksa situasi berikut. Saat ini, Ye Chen merasakan perbaikan dan reorganisasi tulang, organ, otot, dan meridian di tubuhnya. Untungnya, cederanya tidak seserius Li Yalin saat itu, jadi keseluruhan prosesnya jauh lebih cepat. Pada saat yang sama, Ding Yuan Boyun seperti lagu di celah alam yang dibentuk oleh batu besar yang pecah di tepi lembah, mendengarkan deru helikopter di udara lembah, merasa tidak nyaman. Saat ini, tubuhnya terluka parah, meridian, dantian, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Dia naik ke bawah batu besar ini untuk berlindung sementara setelah melalui banyak kesulitan. Awalnya, dia berencana untuk bersembunyi di sini, pulih sedikit dalam beberapa hari, dan kemudian mencari cara untuk pergi. Dalam penilaiannya, meskipun Ye Chen melihat dirinya pada saat ledakan, tetapi kekuatan ledakan Chang Shengbo begitu kuat, Ye Chen pasti hanya menemui jalan buntu. Oleh karena itu, dia juga dapat menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di pihak lain yang mengetahui keberadaannya, dan dia dapat menyembuhkan lukanya di sini dengan ketenangan pikiran. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat angan-angan dimulai, helikopter lain datang, dan helikopter itu berputar-putar di lembah, seolah mencari sesuatu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah orang-orang itu tidak mau menemukan Ye Chen, jadi mereka mendatanginya lagi. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, dan berkata pada dirinya sendiri, selama mereka tidak datang mencariku, tidak apa-apa. Segera, dia tiba-tiba memikirkan Tuan Inggris, dan berseru di dalam hatinya, hari ini Chang Shengbo meledakkan dirinya, dan saya menghilang bersamanya. Tuan Inggris pasti akan menemukan cara untuk menyelidiki dengan jelas. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku masih hidup. Jadi, dia berjuang untuk mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Ponselnya benar-benar rusak dan berubah bentuk saat ini, dan bahkan baterainya membengkak karena deformasi. Melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega.
berpikir bahwa tidak mungkin ponsel terus melaporkan posisinya ke pahlawan. Sekitar 10 menit kemudian, Ye Chen akhirnya pulih dari efek pil resaping. Dia memutar lehernya dan meregangkan tubuh dengan kuat di kabin sempit. Dia tidak lagi terlihat terluka parah atau lemah. Lin Waner di samping kagum berulang kali, "Tuanku, apakah Anda sudah sembuh?" Ye Chen mengangguk, dan berkata, tubuhnya telah pulih, tetapi energi spiritualnya belum. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 2 pil Pei Yuan lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ramuan memasuki perut, itu berubah menjadi aura murni dan menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang meridian dan dantian yang dipulihkan. Ye Chen merasakan gelombang aura kembali, dan dia segera merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Lin Waner, yang berada di samping, merasa tubuhnya penuh dengan energi spiritual lagi, dan berkata dengan heran, tampaknya tuan muda telah pulih sepenuhnya. Ye Chen sedikit mengangguk, dan tidak bisa menahan desahan, orang itu telah pulih. Tetapi cincin itu mungkin masih membutuhkan banyak energi spiritual, dan ini hanya dapat dilakukan secara perlahan. Saat dia berbicara, dia bertanya kepada Lin Waner, apakah Nona Lin menemukan sesuatu di lembah ini? Lin Waner berkata, keluarga saya baru saja memindai sekitar beberapa kali di ketinggian rendah, tetapi saya tidak melihat tubuh Paman Ding Yuan. Dia mungkin masih hidup. Apalagi ketika keluarga saya terbang di ketinggian rendah, angin kencang dari helikopter bisa menerbangkan tumbuh-tumbuhan, seharusnya tidak ada orang yang bersembunyi di daerah datar, dikelilingi oleh pegunungan. Paman Ding Yuan seharusnya terluka parah. Kemungkinan mendaki gunung sendiri hampir nol. Ada kemungkinan besar mereka akan bersembunyi di kaki pegunungan sekitar. Kita bisa turun dan melihat lebih dekat, temukan. Ye Chen mengangguk, dan berkata setuju. Spekulasi Mas Lin sangat masuk akal. Dalam hal ini, Mas Lin bekerja keras untuk membawa helikopter serendah mungkin ke kaki gunung, dan saya akan menggunakan energi spiritual saya untuk menyelidiki. Oke, Lin Waner segera menurunkan ketinggian helikopter ke level terendah, terbang perlahan hampir menyentuh puncak pohon di kaki gunung. Dan Ye Chen melepaskan aura di sekujur tubuhnya untuk mengetahui keberadaan Paman Ding Yuan. Saat ini, Yun Ruge berada di ujung lain lembah, melihat helikopter tidak hanya tidak pergi, tetapi mulai menurunkan ketinggiannya, dan mendekati arahnya sedikit di sepanjang kaki gunung. Hatinya langsung naik di tenggorokannya. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Jika seseorang mengetahuinya, dia tidak membutuhkan ahli, seorang anak berusia 10 tahun dapat dengan mudah bunuh diri. Selain itu, dia juga sangat jelas bahwa jika dia jatuh ke tangan keluargaan, akhirnya hanya akan lebih tragis. Karena dinasti Qing membunuh An Cheng Qi dan suaminya Ye Changning dari keluargaan 20 tahun yang lalu, dan mengubur utas rahasia dalam keluargaan selama 20 tahun, dan bahkan mencoba 2 kali untuk menghancurkan keluargaan. Putra Ye Changning Chen juga mati di bawah kekuatan penghancuran diri Chang Seng Bo hari ini. Pada saat ini, keluargaan harus menganggap Po King Hui sebagai musuh bebuyutan di antara musuh bebuyutan. Gugup, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk menyembunyikan dirinya lebih dalam, berharap menggunakan penutup batu untuk menghindari deteksi helikopter lawan. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah orang biasa yang tidak memahami aura, dan bahwa pihak lain pasti tidak mencari dirinya sendiri. Tetapi Ye Chen, jadi dia menyimpulkan bahwa pihak lain paling banyak akan memeriksa keberadaan Ye Chen di helikopter, dan tidak mau memperhatikan bagian bawah batu apakah seseorang bersembunyi. Tapi di mana dia berharap bahwa Ye Chen menemukannya bukan dengan penglihatan, tetapi dengan persepsi aura. Lin Waner mengemudikan helikopter untuk mencari di sepanjang kaki gunung. Ketika helikopter masih berjarak 2 atau 300 meter dari Yun Ruge, ekspresi Ye Chen tiba-tiba membeku. Segera, dia menunjuk ke tempat gelap di depan dari kiri, dan berkata kepada Lin Waner, di sana, bersambung.